Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM T20181198. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis materi pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah atau MA kelas 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah yang diampu oleh Bapak Raufik Hidayat MPD. Analisis materi Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah atau MA kelas 10. Pada analisis ini, saya merujuk pada buku Al-Quran Hadis MA kelas 10 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Dan seperti yang tertera pada layar, di sini saya telah membuat sebuah tabel yang berisikan beberapa poin. Poin pertama yaitu bab, poin kedua yaitu judul bab, poin ketiga yaitu subbab atau cakupan materi yang ada di bab tersebut, dan poin keempat yaitu ayat Al-Quran atau hadis yang berarti semua ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Pada buku Al-Quran Hadis kelas 10 pada bab pertama berjudul Al-Quran adalah wahyu Allah. Adapun subbabnya meliputi pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang memahami Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang dipakai pada bab tersebut meliputi Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan 2, Quran Surat Al-A'raf ayat 204, Quran Surat Toha ayat 2, Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 87 dan 9, Quran Surat An-Nahl ayat 97, Quran Surat Al-Hasyr ayat 21, Quran Surat Al-Buruj ayat 21, Quran Surat Al-Imran ayat 3, Quran Surat Al-Furqan ayat 1, dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Selanjutnya yaitu pada bab 2. Pada bab 2 di sini berjudul Kebenaran Penurunan Al-Quran. Adapun sub bahasanya meliputi pengertian turunnya Al-Quran dan pengertian penulisan Al-Quran. Hadis yang ada di sini hanya satu, yaitu hadis At-Tabari. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Adapun bab ketiga dari buku MA kelas 10 tersebut berjudul Menghayati Keotentikan Al-Quran. Subbabnya meliputi bukti-bukti keotentikan Al-Quran dan contoh dari keotentikan Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang dipakai pada bab tersebut meliputi Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Quran Surat At-Tur ayat 33 sampai dengan 34, Quran Surat Al-Isra ayat 88, Quran Surat Hud ayat 13, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Adapun bab 4 pada materi kelas 10 di sini berjudul Al-Quran Mukjizat Nabiku. Adapun subbab bahasanya meliputi pengertian mukjizat, syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat, pengertian ijaz Al-Quran, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, dan mukjizat Rasulullah SAW selain Al-Quran, dan mukjizat para nabi lainnya. Adapun ayat Al-Quran yang dipakai pada bab ini meliputi Quran Surat Al-Fatihah ayat 1, Quran Surat Yunus ayat 92, Quran Surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 3, Quran Surat Al-Qamar ayat 45, Quran Surat Al-Fat ayat 27, Quran Surat Fussilat ayat 53, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4, Quran Surat Hud ayat 37 sampai dengan 38, Quran Surat Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 69, Quran Surat Al-A'raf ayat 107, Quran Surat Al-Baqarah ayat 60, Quran Surat Saba ayat 10 sampai 11, Quran Surat An-Naml ayat 16 sampai dengan 18, dan Quran Surat Ali Imran ayat 49. Selanjutnya yaitu bab 5. Pada bab 5 di sini
berjudul Kebenaran Al-Quran pada Semua Aspek Kehidupan. Submaterinya meliputi kebenaran ajaran Al-Quran dalam semua aspek kehidupan dan perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pada subbab pertama yang meliputi semua aspek kehidupan ini, mencakup akidah, ibadah dan muamalah, macam-macam sifat ibadah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat masa lalu, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Adapun ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan pada bab tersebut meliputi Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, 163, 178, 180, 190 sampai dengan 193, 279, 280, 285, 282, dan 222. Selanjutnya yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, hadis riwayat Ahmad, Quran Surat Al-Qalam ayat 4, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Quran Surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12, 22 sampai 24, 92 sampai dengan 93, 105 dan 176. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, 38, 90, dan 106. Lalu Quran Surat An-Nur ayat 2, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10 sampai dengan 11, Quran Surat Al-Anfal ayat 39, 41, 56, dan 58, Quran Surat At-Taubah ayat 4, 5, 29, dan 23, Quran Surat Yunus ayat 27, Quran Surat Al-Isra ayat 33, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 40, Quran Surat Al-Hajj ayat 39 dan 40, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Quran Surat Yusuf ayat 111, Quran Surat Al-Furqan ayat 37 sampai dengan 39, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Al-Kahfi ayat 109, dan yang terakhir yaitu hadis riwayat Bukhari. Di sini terdapat sangat banyak sekali ayat yang digunakan dikarenakan setiap aspek yang tertera di dalam Al-Quran tersebut memiliki ayat masing-masing. Bab yang selanjutnya yaitu bab ke-6. Bab ke-6 di sini berjudul Kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang masa. Adapun submaterinya meliputi kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman, yang isinya meliputi struktur ayat dan surat dalam Al-Quran, dan di dalam subbab tersebut terdapat beberapa cakupan materi, seperti komposisi dan pembagian Al-Quran, matiyah dan madaniyah, makro atau ruku, lafaz basmalah, dan mukjam atau kamus kumpulan. Di sini, ayat yang digunakan hanya ada satu, yaitu Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Selanjutnya yaitu pada bab ke-7. Pada bab ke-7 di sini berjudul Memahami Hadis, Sunnah, Khobar, dan Atsar. Adapun cakupan materinya meliputi pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar, persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar, perbedaan Al-Quran dan hadis, serta perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Hadis yang digunakan pada bab ini hanya satu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Bab selanjutnya yaitu bab 8. Pada bab 8 ini berjudul Hadis Sumber Ajaran Islam. Di dalamnya mencakup subbab sejarah perkembangan hadis yang terdiri dari beberapa periode seperti yang tertera pada tabel di sini, dan perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis.
Di sini tidak memuat ayat Al-Quran atau hadis. Hanya ada penjelasan-penjelasan terkait materi yang bersangkutan. Bab selanjutnya yaitu bab 9. Bab 9 di sini berjudul menganalisis unsur-unsur hadis. Menganalisis unsur-unsur hadis. Cakupan materinya meliputi unsur hadis yang terdiri dari sanad, matan, penelitian sanad dan matan hadis, rawi, contoh hadis, syarat-syarat rawi dan rijal al-hadis, serta perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Adapun ayat Al-Quran atau hadis yang dipakai di sini hanya ada dua. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari, dan yang kedua yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya yaitu pada bab 10. Pada bab 10 di sini berjudul menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Cakupan materinya meliputi fungsi hadis terhadap Al-Quran, kedudukan hadis terhadap Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Adapun Quran atau hadis yang digunakan pada bab ini meliputi Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dan 185, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan 38, hadis riwayat Muslim, Quran Surat An-Nisa ayat 80, dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Bab yang selanjutnya yaitu bab 11. Pada bab 11 ini berjudul hadis sahih sebagai dasar hukum. Cakupan materinya atau subbabnya meliputi pembagian hadis berdasarkan kuantitas, pembagian hadis berdasarkan kualitas, dan perilaku yang berpegang teguh pada hadis sahih. Adapun hadis-hadis yang dipakai pada bab ini meliputi hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi lagi, dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu bab terakhir. Pada bab terakhir di sini berjudul biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Adapun biografi yang dijelaskan pada bab ini meliputi Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi, lalu Abu Dawud As-Sijistani, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Al-Imam Ibnu Majah. Dan hadis yang dipakai pada bab ini meliputi hadis riwayat Muslim. Dari tabel tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya materi pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah kelas 10 ini terdiri dari 12 bab. 6 bab berada di semester ganjil dan 6 bab lainnya berada di semester genap. Materinya seperti yang telah dijelaskan tadi. Adapun analisis dari ayat dan hadis pada mata pelajaran Al-Quran hadis pada kelas 10, setelah saya buat tabel seperti ini, menghasilkan kesimpulan bahwasanya ayat yang dipakai pada mata pelajaran Al-Quran hadis kelas 10 tingkat Madrasah Aliyah tersebut sebanyak 113 ayat dan 12 hadis. Ayat yang paling banyak muncul adalah surat Al-Baqarah, di mana ada 16 ayat yang muncul. Sedangkan hadis yang paling banyak muncul adalah hadis riwayat Muslim, yaitu sebanyak 4 kali. Dalam surat Al-Baqarah tersebut, banyak dijelaskan mengenai kebenaran ajaran Al-Quran pada setiap aspek kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.